Ya, monggo kita yel-yel sekolah. Masih ingat ya Bapak Ibu? Masih. Terima kasih. SMA Sunan Kalijogo. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Sunan Kalijogo, Ibu Sri Mardia SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini sebagai tugas calon guru penggerak angkatan 9. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Perkenankan saya untuk menghantarkan acara pada siang hari ini yang terangkum dengan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Kepala Sekolah Ibu Sri Mardia SPD. Yang ketiga, acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Yang keempat, penutup. Segera saja kita mulai acara pada siang hari ini. Agar acara berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi akan menghantarkan dan berkah ridho Allah sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SMA Sunan Kalijogo kepada Ibu Sri Mardia, disilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, peserta berbagi ya, ini berbagi praktek baik, berbagi budaya baik dari calon KP 2 ini. Yang saya hormati pula Ibu Wahyu sebagai peserta CGP angkatan ke-9 tahun ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidupnya rahmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat. Buat akhir tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga Ibu, di kesempatan ini kita bertemu di sini, berkumpul di sini dalam rangka memberikan dukungan, salah satu bentuk dukungan kepada Ibu Wahyu sebagai calon guru penggerak di sekolah kita. SMA Sunan Kalijogo di tahun ini sudah menerapkan kurikulum merdeka mandiri berubah. Jadi kita dalam pembelajarannya gimana di kurikulum merdeka itu pembelajarannya menitik beratkan kepada siswa. Ya tentu saja kurikulum sebelumnya sudah seperti itu, tapi lebih kelihatan lagi di kurikulum merdeka ini kegiatan-kegiatannya itu sangat terlihat jika dipraktekkan berpihak kepada
yang saya amati semenjak dulu aku ini bergabung dalam CGP, ya, praktik pembelajarannya bervariasi dan kita terapkan sehari-hari ya semakin bervariasi. Di mana saya lihat di sana banyak kegiatan-kegiatan bagus yang tentu saja sangat baik untuk perkembangan siswa kita. Ya, tidak hanya akademik, tapi tentu saja di karakter. Nah, ini salah satu keuntungan kita mempunyai guru penggerak, ya, mempunyai guru penggerak ya, Ibu Aini yang menjadi apa ya istilahnya awal dari kita. Saya harap nanti di antara Bapak Ibu guru ada juga yang mengikuti jejak dari Ibu Aini, jadi bisa mendaftar CGP supaya bisa lebih mengembangkan sekolah kita, lebih menjadikan anak didik kita terlayani dengan baik. Kalau kita lihat kegiatan-kegiatan CGP ini ya memang tidak terlepas dari apa ya esensi dari kurikulum kita sendiri. Jadi Bapak Ibu guru silakan nanti lebih aktif juga di PRM untuk bisa mengakses apa-apa perkembangan pembelajaran metode dan sebagainya berkaitan dengan kurikulum merdeka yang tentu saja ini sangat kita perlukan untuk pengembangan sekolah kita ini maju ke depan. Baik, saya ucapkan selamat kepada Ibu Ayu yang CGP, semoga bisa nanti menginspirasi teman-teman untuk lebih maju lagi, belajar lagi untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Marfiah yang telah memberikan sambutan. Terima kasih motivasinya. Semoga kedepannya ada CGP-CGP yang lain akan mengikuti saya. Terima kasih Ibu motivasinya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi. Tapi sebelumnya kita akan tes speaking dahulu. Bapak Ibu disilahkan untuk berdiri. Monggo. Siap Bapak Ibu? Monggo. Semangat. Sambil menyanyi juga nggak apa-apa Ibu, Bapak.
di taman. Terima kasih. Sungguh indah dipandang. Cakep. Wahai guru SMA Sunan. Cakep. Sambut diseminasi budaya positif dengan hati riang. Bapak Ibu, terima kasih cakepnya. Selanjutnya bisa saya lanjutkan Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan memberikan diskusi ya Bu, tepatnya kita berdiskusi bersama, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas saya CGP Angkatan 9 dari SMA Sunan Kalijogo, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya, ya, konsep inti budaya positif. Jadi nanti siang ini kita akan belajar bersama tentang konsep inti budaya positif. Budaya positif itu yang akan saya sampaikan yaitu pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya nanti ada posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti ke-8 adalah segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah ada gambaran tentang budaya positif? Belum. Belum, nggih? Sedikit. Nggih. Nggih. Jadi kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan tentunya pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Sampai di sini Bapak Ibu. Jadi tentang budaya positif yang ada di sekolah dan juga yang ada di lingkungan. Karena kita menghadapi peserta didik itu tidak hanya pada saat peserta didik di sekolah saja, tapi kita harus berhubungan dengan wali murid. Bagaimana berkomunikasi dengan wali murid? Begitu Bapak Ibu. Bisa dilanjutkan? Bisa, yuk. Bagaimana menciptakan murid-murid yang saling berinteraksi, bagaimana saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid, bagaimana suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung itu mencerminkan dari tujuan-tujuan mulia atau nilai-nilai di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Sampun dipun pahami nggih Bapak Ibu tentang budaya positif tersebut. Selanjutnya, untuk menciptakan lingkungan yang positif agar terbentuk suatu budaya positif, suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena kita sebagai guru, kita mempunyai tanggung jawab menjadi seorang pendidik. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid yang mempunyai kebebasan untuk berproses, untuk belajar, membuat kesalahan, dari kesalahan itu belajar lagi, sehingga mampu menerima
pembelajaran. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Adakah tanggapan? Atau bisa dilanjutkan? Lanjut. Ya, terima kasih. Ya, yang pertama, jadi konsep budaya positif yang pertama tadi adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa disebutkan atau sudah disebutkan ada berapa profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah di luar kepala nggih, karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi bisa dibantu untuk menyebutkan yang pertama, Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. terima kasih Pak Jadmiko. Selanjutnya Kebinekaan global. terima kasih Bu Kepala. Selanjutnya Gotong royong. gotong royong. Selanjutnya Mandiri. Buning. Selanjutnya kreatif dan terakhir bernalar kritis gitu. Itu tadi profil pelajar Pancasila. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Untuk itu menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif, suatu proses perjalanan pendidikan harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, bagaimana murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, itu semuanya sudah ada tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Kita membentuk karakter, menuntun karakter anak untuk menjadi manusia yang mandiri, manusia yang kreatif, gitu Bapak Ibu. Adakah tanggapan? Bisa dilanjutkan? Oke. Ini ada pertanyaan. Mungkin nanti Bapak Ibu mencoba untuk menjawab, deh. Nanti kita akan bisa mempelajari materi selanjutnya dari pertanyaan romantik tersebut. Misalnya, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Misalnya, maaf ya Ibu Madia, Ibu Madia sebagai A dan nanti Bapak Sami menjadi B, gitu deh. Tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan. Dicontohkan, satu tangan dikepalkan dahulu. Satu tangan dikepalkan. Coba Anda membayangkan, Bapak Ibu membayangkan menyimpan suatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Kalau Bapak Ibu misalnya membawa barang yang berharga itu, bagaimana tindakan Bapak Ibu? Memegang dengan erat, jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Pak Sami sebagai B tadi berusaha membujuk, merayu, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik juga, untuk menawari Ibu Sri Mardia agar bersedia membuka tangan, berubah melepas tangan kepalan Ibu Sri Mardia. Ibu Mardia tetap bagaimana? Tetap mengepal, mempertahankan. Sekarang gantian Bapak Sami. Misalnya gantian Pak Sami yang mengepalkan tangan, yang berusaha untuk membuka Ibu Sri Mardia. Bagaimana Bapak? Bapak membawa sesuatu
Iya, berarti pegang teguh ya Bapak nggih. Ya. Nggih. Berarti berpegang teguh. Ya. Selanjutnya, nggih. Bisa kita lanjutkan. Tadi sudah ada pertanyaan tadi. Dalam kegiatan ini, alasan apa? Alasan Pak Sapri mengapa kok kepalang tadi tidak dilepas? Karena ini sesuatu yang sangat berharga dan ini kalau ini hilang berarti saya tidak bisa melakukan sesuatu. Ya, terima kasih Pak Sami. Ya, ya mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga tadi mempraktikkan. Ya. Nggih, mempraktikkan. Apakah jawabannya sama? Sama, hampir sama nggih, tapi mungkin ada yang berbeda sedikit, tapi intinya tetap mempertahankan nggih. Ini jawabannya sudah ada jawabannya sebenarnya. Jawabannya tetap bertahan nggih Pak Sami. Jawabannya tentu kita sendiri akan memegang erat apa yang kita punya, apa yang harus kita pertahankan, gitu nggih. Kita kembali lagi yang pertanyaan nomor 3. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang sesungguhnya yang memegang kendali yang membuka atau menutup kepalan tangan tadi? Kita sendiri. Diri kita sendiri. Jawabannya tentu kita sendiri. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi maaf loh Bu Bapak ini kok jadi murid, saya jadi guru. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Begitu? Sudah ada gambaran nggih Bapak Ibu? Ya. Bisa dilanjutkan atau ada yang mau menanggapi? Lanjut. Tadi setelah kita ada pertanyaan pematik tadi, ini ada selanjutnya ada psikiater, pendidik dari Dr. William dalam kontrol teori yang kemudian di kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi makna kontrol. Ini sudah ilmunya sudah di Bu Ita semua ya ini ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol, apa yang kita bicarakan tadi tentang kontrol. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita kadang memaksa, seperti itu berarti miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Atau ada masukan? Tanggapan? Lanjut? Terima kasih. Bagaimana seorang biasa berubah dari paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol, yaitu Bapak Stephen tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas.
Oke. Ini bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke respon pendekatan teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon, di sini ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita itu sama di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu memang berbeda, tidak sama. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Oke. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Selanjutnya, di teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Setuju tidak Bapak Ibu? Dengan semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Ya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setuju? Ya. Yeah. Saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, paksaan Anda pada saat rujukan gagal. Di sini ada kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, modelnya ini ada berpikir menang dan kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Gitu ya. Begitu, sudah ada gambaran Bapak Ibu atau ada yang ditanggapi? Bisa dilanjutkan? Lanjut. Kita lanjutkan tentang budaya positif yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif, apakah disiplin positif Niko? Apakah disiplin positif itu? Bisa ada yang membacakan atau saya sendiri yang membacakan? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Berarti disiplin itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Begitu ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan penghargaan atau reward. Terus di sini juga ada ancaman atau hukuman. Berarti penerapan disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa mengharapkan imbalan, pujian, begitu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu menumbuhkan diri pada anak atau peserta didik. Ada tanggapan atau mungkin bisa ditambahkan?
dilanjutkan Bapak Ibu? Sebagai pendidik, kita bagaimana dengan disiplin positif tadi? Sangat setuju dengan adanya disiplin positif tersebut. Karena disiplin positif itu menciptakan peserta didik memiliki disiplin diri. Mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nanti kita akan belajar tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi nanti kita akan belajar motivasi ekstrinsik dan intrinsik, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau disiplin positif itu berarti termasuk memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri tanpa mengharapkan imbalan, penghargaan, ancaman, hukuman. Begitu Bapak Ibu, bisa diterima? Setuju. Terima kasih. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Penerapan budaya positif yang ketiga yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada contoh nilai kebajikan organisasi atau institusi. Di sini ada nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Seperti apa yang telah disampaikan tadi, di sini ada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini ada program PDP, toleransi, rasa hormat, ada integritas, ada mandiri, ada menghargai, ada antusias, ada empati, ada keingintahuan, ada kreativitas, kerjasama, percaya dan komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Life skill itu apa bisa dijabarkan? Program kecakapan hidup. Betul. Berarti life skill itu program kecakapan hidup. Di situ ada lurus hati, menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik pada diri sendiri. Bisa dilanjutkan? Nilai positif, budaya positif lagi yaitu yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita menjadi terpenuhi dengan baik. Sudah ada gambaran kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja, Ada apa, 5 dasar kebutuhan manusia. Ada
bertahan hidup, ada rasa diterima, ada penguasaan, ada kebebasan dan ada kesenangan. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Di situ ada, di sini ada bertahan hidup itu ada kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, tempat berpakaian, tempat tinggal, rasa aman, sehat. Itu tentang bertahan hidup. Ada rasa diterima, kebutuhan untuk diterima juga. Berarti di situ ada rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu kebutuhan untuk diterima. Iya, diterima dalam kelompok, begitu. Terus ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Penguasaan di situ ada harga diri, ada keinginan untuk dianggap, terus berprestasi, ada diakui, ada didengar. Itu tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Untuk selanjutnya kebebasan. Manusia hidup membutuhkan kebebasan. Kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Di sini ada mandiri, ada bebas memilih, dia kakung, mencoba hal baru, mampu mengendalikan ke arah dirinya. Itu tentang kebebasan. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia lagi, yaitu yang terakhir kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, tertawa, terus apa boleh bahagia, apa boleh Pak Jat? Bermain, guyon, sakit itu sudah termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Ada tanggapan? Atau bisa dilanjutkan? Sampun paham Bapak Ibu? Ini ada pertanyaan lagi. Kita pecahkan bersama. Sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi. Contohnya ini ada Dinda. Dinda itu seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, anaknya menangis, mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk ke sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini jawaban Dinda. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Itu jawaban Dinda. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Termasuk kebutuhan
memberi pengertian kepada Dinda Memberi pengertian kepada Dinda tentang situasi yang di kelasnya tadi kan harus tenang gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Sami. Tepuk tangan Pak Sami. Oke, jadi memberikan pengertian kepada Dinda. Begitu, Bapak Ibu bisa dipahami atau ada yang bisa di-sharingkan? Sudah jelas? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya budaya positif motivasi perilaku manusia. Di dalam motivasi perilaku manusia, tadi saya sudah menjelaskan ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Di dalam motivasi ekstrinsik, kan tadi kan sudah dibahas tentang motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau motivasi ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, bisa untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi sudah ada pemahaman Bapak Ibu tentang motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini kalau intrinsik itu timbul dari dirinya sendiri. Kalau ekstrinsik itu anak itu motivasinya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian, gitu dia Bapak Ibu. Dari luar nih, kalau ekstrinsik kan dari luar. Kalau ini dari dalam kesadaran dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik, begitu. Sudah ada pemahaman Bapak Ibu? Sudah. Terima kasih. Dilanjutkan. Ya. Di sini kita sebagai guru bisa di rumah sebagai orang tua mempunyai 5 posisi kontrol. Di sini kita bahas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang kita bahas di sini 5 posisi kontrol guru di sekolah. Nanti Bapak Ibu termasuk yang mana nggih? Pertama penghukum. Ada yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nanti Bapak Ibu termasuk di mana posisi kontrol gurunya. Dan nanti itu posisi kontrol yang seharusnya Bapak Ibu lakukan sebagai guru itu apa? Sudah ada gambaran? Belum nggih? Saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan pematik dahulu. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Tisa dan Hana dipanggil di ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di media sosial. Bila Anda adalah kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Tisa? Mengapa? Bagaimana? Apakah yang Anda lakukan? Mengklarifikasi dahulu. D. Berarti yang dipanggil siapa dahulu atau bagaimana? Saya panjenengan sebagai kepala sekolah. Itu yang dipanggil siapa dahulu?
dipanggil Hana dahulu, ditanya, terus selanjutnya di dipanggil ibu dewi guru. Bundanya di sana. Berarti ini berbeda-beda ya antara bapak ibu guru ya. Ya, nanti kita pelajari di sini. Ada yang dipanggil ibundanya dahulu, ada yang dipanggil Hana dahulu, ada yang dipanggil Tisa dahulu, gitu nggih. Ya. Begini. Ini ada contoh lagi. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi, dari kasus tadi nanti Bapak Ibu bisa mencari bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu bertindak selanjutnya. Ye. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus lagi, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. 5 posisi kontrol, okay. Kalau penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam, begitu. Itu penghukum. Terus ini ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Berarti ini pembuat merasa bersalah. Kalau ada anak yang tidak memakai atribut, ada langsung guru yang hormat pada bendera selama 1 jam. Ada yang berkata begitu. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Itu membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga itu masih pada kasus yang sama. Posisinya sebagai teman. Bapak ibu sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu seperti teman. Seperti teman ya ini ya. Ada lagi sebagai pemantau. Yang keempat, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu simpel memantau. Terus yang terakhir tadi apa Bapak Ibu? Manajer. Yang terakhir yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Ada bedanya Bapak antara Bapak Ibu kelima posisi kontrak guru tadi? Ada. Sebagai guru, sebagai kepala sekolah, posisi mana Bapak Ibu berada sekarang? Mungkin ada yang berada di posisi kontrol pertama tadi. Apa tadi yang pertama tadi Bapak Ibu? Penghukum. Ada yang membuat merasa bersalah. Ada yang teman. Ada yang pemantau dan manajer. Menurut Bapak Ibu, yang ideal yang mana Bapak Ibu? Kalau saya lebih cenderung ke pemantau. Pemantau. Karena pemantau itu lebih konkret, ya dia memberikan mengetahui kesalahannya anak tadi, terus memberikan solusinya sebetulnya. Terima kasih Kak Jen. Ini ada bantuan, ada bagaimana seorang penghukum itu mengucapkan
verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ini bisa menghukum secara fisik, memberikan hukuman secara fisik, itu penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini murid merasa rendah diri, merasa bersalah, tidak nyaman kalau pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi terkesan tidak tegas ya, tidak tegas. Bisa dilanjutkan? Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, itu memantau, ngawasi, terus diawasi, tadi diawasi. Yang terakhir itu posisi yang terakhir manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu memiliki keterampilan di posisi teman ataupun memantau bisa. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Berarti yang ideal yang mana Bapak Ibu? Yang manajer. Manajer. Mungkin selama ini masih ada menghadapi anak seperti teman, seperti diketak siswa, jangan sampai. Jadi kita sebagai guru, kepala sekolah, sebagai manajer, yaitu bisa sebagai manajer mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dapat dijawab oleh peserta didik untuk menemukan solusi yang tepat. Sudah ada gambaran Bapak Ibu Ya. di posisi mana kita selama ini? Gitu. Yang murid. Iya. Jadi seperti Ibu BK itu kalau menghadapi peserta didik luar biasa. Diajak posisi manajer. Nanti ada konsekuensi apa yang harus dia laksanakan. Nanti ada di mana nanti kita melaksanakan segitiga restitusi pada materi selanjutnya. Terima kasih Bu Asih atas tanggapannya. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Lanjut. Nah ini, coba nanti Ibu dan Bapak mencoba untuk menjawab posisinya, posisi kontrolnya itu sebagai apa? Posisi kontrol, apakah aku di sini saya dewa sekali dengan kamu?
saya jelaskan dengan kamu. Apa Bapak Ibu? Masalah. Ya, bisa diterima? Bisa dilanjutkan? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Menghukum. Terus apa lagi? Langsung ya menghukum ya. Tepuk tangan untuk Buning. Menghukum. Bisa dilanjutkan lagi? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Tepuk tangan lagi. Ayolah demi Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan ini? Tidak ya? Tidak. Bapak Ibu guru di SMA Sunan Kalijogo sudah menerapkan 5 posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya, ye. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dapat 100 semua Bapak Ibu. Itu ekstrinsik gitu. Dari dalam selanjutnya budaya positif tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nanti bisa dijawab setelah nanti ada gambaran-gambaran. Apakah ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Kalau keyakinan itu apa, Bi? Keyakinan itu Keyakinan itu sesuatu yang mempunyai kekuatan dari dalam diri dari diri yang mempunyai dampak dari tindakan itu jika dilanggar akan ada dampak. Mitos bahwa dilanggar keyakinan, Bi. Ini kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Terima kasih, Buning. Ini tentang keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Di sini tentang keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak di sini. Keyakinan kelas. Contohnya, Mas Sebelah yang sudah membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ini sudah dijalankan, keyakinan, kesepakatan gitu ya, Bu ya. Keyakinan, kesepakatan kelas. Menguatkan ya. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Pernyataannya yang universal. Dibuat dalam pernyataan positif. Bisa dicontohkan? Positif. Bukan yang negatif. Misalnya seperti ini. Tidak boleh mencontek. Itu berarti tidak. Negatif berarti tidak boleh. Seharusnya bagaimana kalau tidak boleh mencontek? Tidak boleh mencontek. Bersih. Jujur pada saat mengerjakan ulangan. Itu ya. Saya lanjutkan. Tidak ada kalimat atau pernyataan negatif. Tidak dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, tidak boleh. Kalau dilarang membuang sampah sembarangan berarti buang sampah di tempat. Tepuk tangan untuk Mas Sami. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Banyak sekali 20 tapi tidak dilaksanakan. Tapi kalau 5 dilaksanakan.
laksanakan. Begitu nggih, Pak Menau. Nanti tergantung keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Di kemarin di kelas 11 saya sudah membuat keyakinan kelas. Ini melibatkan peserta didik dan saya atas izin ibu kepala sekolah dan ibu wali. Sekarang kita praktik membuat keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu saya berikan sticky note, satu guru satu nanti menuliskan keyakinan kelas. Selanjutnya nanti silakan ditempel di depan. Terus nanti kita melihat mana yang akan dijadikan keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu, sudah ada gambaran? Monggo satu saja, satu guru satu saja. J, monggo Pak Jat. Pak Jat misalkan ingkang pakuan menapa merah. Bu Elsi, terima kasih. Bapak Ibu, ini ada jagalah kebersihan kelas. Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Bersikap jujur dalam segala hal. Ini kurang satu, silakan ditempel. Terima kasih kita. Nih Bapak Ibu, ini ada 10 yang sudah Ibu Bapak tulis. Ada jagalah kebersihan kelas.
Bisa ini di disiplin apa gini gini. Misalnya disiplin tentang oke. Kehadiran. Kehadiran tepat waktu. Tiba di sekolah lebih awal. Disiplin belajar pada saat belajar. Disiplin pada saat belajar. Oke. Bertanggung jawab saat piket. Bertanggung jawab saat piket juga bisa. Di sini juga bisa dituliskan menghargai teman, menghargai dan menghormati teman dan guru, bisa nggih? Bisa berarti nggih, bisa ditambahkan di sini. Ada tambahan lain? Bisa diterima keyakinan kelas kita? Bisa. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Siap langsung membuat keyakinan kelas, begitu. Bisa dilanjutkan, Ibu? Bapak. Ya. Kita sampai di segitiga restitusi. Tadi kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Jadi kita hubungkan bagaimana kita menghadapi anak. Misalnya pada saat anak tadi tidak memakai atribut pada saat upacara nggih. Pada saat upacara tidak menggunakan atribut lengkap. 5 posisi kontrol. Ibu, Bapak sebagai manajer. Bagaimana caranya? Bagaimana menghadapi anak itu kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini segitiga restitusi begini ya, segitiga restitusi. Pertama, dalam kita menghadapi misalnya contoh kasus ya tadi, kasus anak yang tidak menggunakan atribut ya pada saat upacara tadi. Kita menggunakan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Jadi dalam validasi tindakan ini, validasi tindakan yang salah, di sini ada apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu ada di sini. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu pertanyaan untuk peserta didik, untuk murid. Di menanyakan keyakinan itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Sudah nggih? Ya. Bisa dilanjutkan? Bapak Ibu? Di sini yang pertama tadi, tahapan pertama segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada pernyataan berbuat salah itu wajar. Tentang menstabilkan identitasnya dulu, distabilkan dulu anak.
menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ada lagi, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu distabilkan identitas. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ada lagi, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ada lagi, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini divalidasi tindakan yang salah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Dilanjutkan di Bapak Ibu? Lanjut. Tindakan yang terakhir di segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik dari dalam diri. Di sini ada apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu jawabannya kan nanti pada dirinya sendiri. Begitu nggih? Itu menanyakan keyakinan. Selanjutnya ada yang perlu ditanggapi atau ditambahkan? Tidak. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Tidak. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Widyasuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Sunan Kalijogo. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi yaitu: pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan berdasarkan prinsip tiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Murid akan diberi pertanyaan
HP-nya setelah dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ibu mendengar laporan dari ketua kelas, kami faktanya dan disepakati dalam hati.
pasti setiap hari menemukan kasus-kasus yang berbeda-beda. Monggo Bapak Ibu untuk selanjutnya setelah saya berikan gambaran tadi, silahkan untuk menghadapi anak, bagaimana menghadapi anak dapat diterapkan dengan menggunakan segitiga restitusi. Begitu Bapak Ibu? Iya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Atau ada tanggapan? Sementara cukup. Kalau ada hal yang ingin disampaikan, monggo Bapak. Bapak Ibu, kita sudah pada penutup dari materi atau budaya positif yang diterapkan di sekolah maupun di lingkungan. Tapi kita sebagai guru, bagaimana kita menghadapi peserta didik, bagaimana kita ada permasalahan kita pecahkan bersama, bagaimana menghadapi anak dan sebagainya. Bapak Ibu, kita sampai di penutup. Bisa saya simpulkan yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun, bukan menuntut ya, menuntun murid-muridnya menjadi murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Begitu, Bapak Ibu, pemaparan dari materi budaya positif. Bapak Ibu, kalau ada hal yang ingin disampaikan, monggo sebelum saya tutup. Cukup, Bapak Ibu? Ya. Apakah kita explain dulu? Atau ya lagi aja dia biar semangat lagi nggih. SMA Sunan Kalijaga. Semangat, semangat, semangat. Bapak Ibu, tibalah kita di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membersamai acara pada siang hari ini. Saya yang mengaturkan acara dari siang sampai sore. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tepuk tangan saya ada pantun lagi. Nanti ada cakepnya ya. Ibu Sri pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang membawa bingkisan. Cakep. Usai sudah acara pada hari ini. Cakep. Terima kasih, semoga berkesan. Cakep. Selamat Bapak Ibu semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah mendengar sebelumnya keyakinan kelas? Ada yang sudah? Ada yang belum? Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ibu menjelaskan dahulu ya, apa itu keyakinan
dan sebagainya. Di kelas 11 ini kita akan membuat peraturan dalam bentuk keyakinan, yaitu keyakinan kelas. Mengapa dalam bentuk keyakinan kelas? Adakah yang bisa menjawab? Dengan adanya keyakinan kelas, kita akan meyakini dari dalam diri kita, kemudian kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab dan apa? Bertanggung jawab terhadap nilai-nilai keyakinan yang telah kalian buat tersebut. Paham? Kalau paham, coba membuat kata kesepakatan atau kalimat kesepakatan. Misalnya antar teman. Antar teman itu misalnya seperti apa? Bisa saling apa kalau sama teman? Saling menghormati, saling menghargai. Pintar Mas Dava, ada lagi? Saling mencintai ya. Saling menghargai dan menghormati ya Mas ya. Selanjutnya misalnya tidak boleh mencontek. Boleh tidak? Kalau tidak boleh mencontek itu. Tidak boleh mencontek. Di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif atau kata yang negatif, tidak. Bisa diganti apa berarti? Tidak boleh mencontek berarti jujur ya, pintar, jujur. Ya, tepuk tangan untuk kelas 11. Jadi itu tadi contohnya, misalnya jujur. Ada lagi misalnya saling menghormati, jujur. Apalagi menjaga kebersihan kelas. Kelas kita sudah bersih sekali, berarti kelas 11 sudah menerapkan keyakinan kelas ini nanti ya. Berarti kelasnya sudah bersih. Nanti bisa ditulis berarti apa tadi? Tentang kebersihan tadi, menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah kalian setuju? Hari ini kita membuat keyakinan kelas kita? Setuju. Ibu nanti akan membagikan sticky note, setiap anak satu, dan nanti anak kalian menuliskan satu saja. Terus nanti setelah menuliskan, kalian menempelkan ke depan. Begitu, sudah paham anak-anak? Tadi jangan menggunakan apa? Kata tidak, tapi dengan menggunakan kalimat yang positif. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Kalau sudah paham,
cuy. Sudah, anak-anak? Selanjutnya kalian ke depan untuk menempelkan. Dimulai dari Mas Jalal, silakan. Ditempelkan di sini. Selanjutnya Mas Nudin.
keyakinan kelas yang pertama, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Tiga, menghormati guru. Empat, bersama menjaga kebersihan kelas. Lima, mandiri. Enam, bertanggung jawab. Tujuh, tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Delapan, saling menghargai. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Arkan yang sudah ke depan, sudah membuat pernyataan bersama dan teman-teman. Mas Arkan sudah menirukan. Berarti ini kalian sudah mempunyai keyakinan kelas gitu. Berarti kita sepakat ada 8, kalian sepakat sudah ada 8 keyakinan kelas. Gitu? Bisa diterima? Bisa. Kalau kalian sudah benar meyakini, sebagai tanda kalian sepakat dengan keyakinan kelas, kalian nanti akan menandatangani keyakinan kelas di meja depan. Masing-masing harus menandatangani sebagai tanda kalian menyetujui dengan keyakinan kelas. Sudah paham? Silakan maju ke depan, mulai dari Mas Fani. Lanjut, Mas Rehan. Dilanjutkan Mas Arkan. Dilanjutkan Mbak Siti. Dilanjutkan Mbak Mutiara. Dilanjutkan Mbak Nuning. Dilanjutkan Mbak Dewi. Dilanjutkan Mas Dava.
Dilanjutkan Mas Rika. Dilanjutkan Mas Nurdin. Selanjutnya yang terakhir Mas Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romandona Cahya Adinata dari kelas 11 IPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Jafar Maulana dari kelas 11. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara dari kelas 11 IPS. Sangat senang sekali. Sangat bersemangat. Sangat seru sekali. Sangat bersemangat. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Agar kita dapat lebih bertanggung jawab. Karena dapat menghargai